Hai minasang, dalam suatu percakapan komunikasi antara A dan B, antara A dan kelompok, tentu ada yang namanya pertanyaan, jawaban, penanya, penjawab. Begitupun untuk materi pertemuan kali ini. Di sini kita akan belajar bagaimana pola kalimat terbentuk atau bagaimana kita membuat suatu pola kalimat dasar basic JLPTN 5 menggunakan partikel wa dan akhiran deska, dan bagaimana si penjawab dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan apakah itu jawaban positif maupun negatif. Nah, untuk pola kalimatnya tentunya kata kerja pertama, kemudian partikel wa, kata benda kedua, kata benda pertama partikel wa, kata benda kedua, kemudian deska ya. Nah, deska ini adalah salah satu bentuk dari pola kalimat tanya, dan untuk pengucapannya sendiri itu menggunakan intonasi yang dinaikkan. Deska. Nah ya, kita ambil contoh misalkan Maranas pakusang wa gakusei desu ka? Nah, ya. Pakusang ini misalkan nama pakusang wa gakusei pelajar, deska apakah seorang pelajar. Contoh lain misalkan anata wa kaisaing desu ka? Apakah kamu seorang karyawan? Atau mungkin anata wa isha desu ka? Apakah kamu seorang dokter? Nah, penggunaan deskanya seperti itu ya minasang, tapi jangan lupa dinaikkan intonasinya untuk menandakan kalau deska tersebut adalah kalau misalkan untuk pola kalimat tersebut adalah pola kalimat tanya. Dan kalau untuk penulisannya sendiri, kalau sudah menggunakan deska tidak perlu penambahan tanda tanya gitu ya minasang. Jadi sudah cukup menandakan kalau misalkan kalimat tersebut ada kalimat tanya. Nah, jawaban negatif untuk pertanyaan tersebut misalkan ditanya apakah kamu seorang pelajar, anata wa gakusei desu ka? Untuk kalimat negatifnya minasang tinggal tambah kata benda tersebut yang jadi subjek ya, betul, menggunakan belakang ja arimaseng. Tadi kan pelajar, apakah Anda seorang pelajar? Gakusei. Jadi kalau misalkan negatif, gakusei ja arimaseng, tapi tambahan di depannya iye atau artinya tidak. Iye gakusei ja arimaseng. Tidak, saya bukan seorang pelajar. Nah, kalau misalkan jawabannya positif, ya tinggal hai watashi wa gakusei desu. Iya, saya seorang pelajar. Nah, contoh lain misalkan anata wa kaisaing desu ka? Apakah kamu seorang karyawan? Iye watashi wa gakusei desu. Tidak, saya seorang pelajar. Itu ya minasang. Cukup simpel dan mudah-mudahan minasang paham ya untuk pola kalimat tersebut. Tentunya banyak kotoba atau kata-kata yang bisa kata benda atau kata kerja yang minasang bisa cari di kamus ataupun di internet, dan gunakanlah kata tersebut urusnya ke dalam kata tersebut ke dalam pola kalimat tersebut. Semakin dilatih, semakin kita paham akan penggunaan pola kalimat ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di pertemuan atau pembelajaran berikutnya. Ya, mantap nih. Bye bye.